Siap. Lanjut pertanyaan. Lanjut pertanyaan. Nah, Bang Baal, silakan maju. Gantian. Gua dari pagi ngadepin si apa? Silakan Bang Baal, maju. Tapi lebih enaknya ayat gitu, kalian kayak Yohanes berapa? Ya, gitu. ayat ini Kita lu bahas berdua sama gitu. Bang Baal tuh. Ya biar enak gitu. Bang Baal. Woi, monitor enggak sih? Naon? Itu hatu-hatu. Nih, gua cuman mau nambahin siapa tadi yang ditanya sama Kristen sejati kan itu. Coba kalian buka Yohanes 1 ayat 1 tuh. Coba. Yang Pada mulanya Yesus ya menjadi Yohanes firman. 1 pasal 1. Ya. Pada mulanya adalah firman, firman bersama-sama dengan firman dan firman menjadi firman. Lah, Nah, Salah bahasanya itu. Pada mulanya oh salah. pada Loh, mulanya katanya firman dan Allah satu. firman Gimana yang sih? telah menjadi, ini kan temanya kan firman yang telah menjadi manusia. Ayatnya kita baca kan. Ini, Pak. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Itu adalah Allah. Tenang. Kan lu tanya kan siapa Udah Kang Baal, yang Kang Baal. nanya mengenai firman? Maju. Ayo coba yang mau nanya. Ini topiknya apa ini ya? Bebas Terserah aja, di dalam bebas. Alkitab aja yang dibahas. Oke. Gini Soalnya kita kalau Islam. Alkitab itu Oh, jadi Islam dari tadi ya kita Islam tidak boleh menafsir, menjelaskan, framing atau menghujatkan gitu ya? Ya, harus sesuai Iya. data ya. Iya, Ya, kita gini. pokoknya di bawah yang ketawa saya blokir. Iya Oke. sih. Nah, coba di sini kenapa Yesus ini kan orang yang suci ya, orang yang dimuliakan. Ya. Oke ya, kita sepakat di sana ya. Tetapi kenapa muncul ajaran Kristen ya? Muncul ajaran Kristen mengatakan Yesus terkutuk. Kenapa silakan? Ajaran siapa itu? Yang bilang Ajaran Kristen lah. mana ayatnya? Mana datanya? Mana ayatnya gitu? Oke, silakan baca Galatia 3 nomor 13. Galatia berapa? 3 nomor 13. Ayat 13. 13. Galatia 3 ayat. Galatia itu cuma sampai lagi. astaga. Galatia apa? Sebab Galatia kamu telah 3 mendengar tentang pasal hidup- 13. Sebab kamu Ini- telah mendengar tentang hidupku dahulu dengan agama Yahudi. Tanpa Galatia nomor 13, mana-mana pula dibaca ini. Galatia Ngerti nggak 1 ke Bibel, ayat Bibel kau? 13 itu gimana nih? Hah? Galatia. Itu lihat di depan, oi. Ah, oke. Galatia Lu 3. lihat layar nggak sih? Oke. Oh, kayaknya nggak lihat layar dia. Oh, udah. Udah baca aja. Iya, Ya silakan. baca yang keras. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita sebab ada tertulis tiga orang yang digantung pada kayu salib. Oke. Ya, kan yang Betul ya? iya betul kan yang Oke. Jadi sepakat ya. tiga orang gitu. Iya, di sini kenapa Kristen mengutuk Yesus di sini? Silakan. Kristen mana dulu gitu. Ya kalian lah. Lah, Emang ada orang yang percaya Yesus? juga kan Oh, mungkin Kristen Syariah mungkin. Oke, jadi menurut data Galatia 3 nomor 13 dikatakan Kristus. Nah, kita bicara Kristus, berarti siapa Kristus ini? Ya Yesus lah, gampang kok. Di sini berbicara Yesus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita sebab ada tertulis terkutuklah yang digantung pada kayu salib. Yang digantung pada kayu salib siapa? tiga orang, bukan cuma Yesus. Ini bicara Kristus kawan. Ini Iya. ada tulisan Kristus. Sekarang gua tanya ke lu kan, yang digantung di kayu salib berapa orang coba? 3 orang. Nah, apakah cuma Yesus seorang? Oh, jadi Yesus itu termasuk orang yang ketiga itu. Kan dia diadili sesuai dengan keyakinan mereka. Oh, dia ini apa ahli-ahli inilah sih. Enggak, biar simpel gini. Biar simpel, saya bantu. Yang dikasih Ya, silakan. gelar Kristus siapa di situ di antara yang 3? Kenapa? Yang dikasih gelar Kristus di antara 3 orang itu siapa? Ya Yesus. Nah. Pinter ayo host ayeuna euy. Tenang.
Enggak. Oke, jadi di sini berbicara Kristus karena ada diawali kata Ya, Kristus Kristus. telah menebus kita dari kutuk. Ini kan bicara apa? Bicara tentang dosa kan? Kristus Iya, telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat. Dengan jalan menjadi Apa? Apa itu? Coba baca. dengan jalan menjadi kutuk. Karena kita, sebab ada tertulis terkutuklah orang yang digantung kayu salib. Iya, tapi Jadi kalian kenapa Kristus? Tiga orang gitu. Iya, oke. Yesus ini di sini bicara Kristus, bicara Yesus. Kenapa Kristen menghujat Yesus menjadi terkutuk? Silahkan. Bukan Kristen yang mana dulu gitu. Lu punya data nggak? Kristen yang mana yang Lah ini. yang menghujat? Bukan Kristen menghujat, ini goblok lagi nih di atas ini ah. Anjir. Ini haruslah Bang Datu ini yang maju ini, Masya Allah. Jadi teman-teman, ini ialah kenapa Kristen meyakini ada penyaliban. Penyaliban ini adalah tentang kutuk. Di sini dikatakan yang digantung di kayu salib itu yang terkutuk. Nah, di sini siapa berbicara? Yang 3 orang diantaranya Yesus. Nah, di sini karena ada kata Kristus. Makanya Kenapa baca kalian itu, menghujat Yesus gitu. menjadi kutuk? Silakan. Kalau mau baca Alkitab itu jangan baca sepenggal-sepenggal. Kalau mau menjelaskan isi perikopnya gitu, isi ayatnya gitu, lu harus baca dari atas gitu, biar lu bisa mengerti, bisa paham gitu. Apa sih yang dimaksud gitu? Aduh, gimana ini? Dia nggak jawab Gimana malah, nih, Bang? malah bertanya. Nggak jawab malah bertanya nih. Tadi kan sudah saya jawab kan? Nah, apa yang jawab? Kan yang disalibkan bukan cuma Yesus doang, ada 3 orang gitu. Apa masalahnya terus itu? Yang Kristus siapa? Yesus. Terus apa Ya masalahnya? udah. Udah ya kan yang disalib 3 orang. Yesus Ya. Kristus. Apa masalahnya? Kisah para Rasul 2 ayat 36. Orang Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah Theos telah membuat Yesus yang kamu salibkannya. Yesus itu. Nggak bisa lu buat ayat-ayat buat dikasih counter-counter, bukan gitu Bukan cara kantor. mainnya, bro. Yang disalibkan siapa? Yesus kan? Kalau mau bahas topik itu fokus aja ayat begini, ayo kita bahas gitu. Tapi kalau Iya, mau- ini kan yang bukan tergantung itu counter-counter orang Oh ini yang membenarkan yang terkutuk. ini membenarkan yang ini, nggak bisa begitu. Yang terkutuk itu kan yang digantung di kayu salib. Siapa yang disalibkan? yang digantung kan 3 orang gitu. Yang diperjelas dalam Kisah para Rasul 2 nomor 36. Kok ketawa? Ya lucu. Lu Diperjelas di dalam Kisah para Rasul 2 nomor 36. Apa katanya di situ? Orang Israel harus tahu dengan pasti bahwa Theos telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu. Ah, udah jelas itu. iya disalibkan 3 orang, apa masalahnya gitu. Yesus yang disalibkan itu terkutuk nak. Astaga, ini kan bicara siapa yang terkutuk Mampus kan di lagi. antara 3 orang itu. Logika lu nggak? Astaga, lu membenarkan Lanjut. Oke, sedikit lagi. Oke ya. Aduh. Jadi di sini Paulus yang mengatakan Kristus. Jadi kita tidak berbicara yang 2 orang di kiri kanannya, tetapi fokus kepada Kristus. Karena diawali kata Kristus, penyaliban itu ada 3 orang. Tapi Paulus berbicara tentang Kristus. Di sini tidak bicara yang di kiri kanannya. Nah, Paulus mengatakan Kristus telah menjadi kutuk dan terkutuklah orang yang digantung di kayu salib. Nah, ini bicara Kristus, 3 Galatia 3 nomor 13. Nah, ini- Tetapi, Ya, sabar dulu. Ya, lanjut. Tetapi teman-teman, kenapa Paulus mengatakan juga Yesus ini adalah Tuhan? Nah kan, di mana datanya? Di sini ya. Paulus ini. iya. Di satu sisi, Paulus mengatakan Yesus terkutuk. Di sisi lain, kenapa Paulus mengatakan Yesus Tuhan? Coba jelaskan. Apa ini kontradiksi? Yang terkutuk pastinya bukan Tuhan, kan begitu. Tuhan tidak mungkin terkutuk. Nah, Paulus mengatakan Yesus terkutuk dan Yesus juga Tuhan. Kenapa? Alasannya Paulus ini kenapa? Bilang, silakan. Nggak gini ya, gue baca lagi ayat lagi. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Ini gue kasih contoh ya. Ada orang korupsi nih kan, sementara mau disidang nih. Koruptor, hukum mati aja dia gitu. Hukum mati aja dia itu dia ngambil uang rakyatnya itu dia itu
terkutuk dia itu gitu. Nah, siapa yang terkutuk? Nah gitu. Kristus kan? Dia kan sementara Kristus. diadili gitu. Ini ada tulisan Kristus loh. Itu konteksnya itu sementara diadili. Terserah mau berarti- bilang terkutuk kayak apa kayak Bang itu. Baal, berarti Yesus Suka-suka. koruptor. Astaga, logika lu itu enggak astaga. Aduh. Botol. Kita fokus dulu aja ya. Ini ya, Lot, fokus dulu. Kan di sini ini kita gua Islam pakai tidak boleh informasi. Islam, sabar dulu Baik-baik. gantian. Oke, gantian ya, Islam gantian. menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan Menjadi kutuk. karena kita Yang menjadi kutuk sebab siapa? Adalah sabar dulu, gue baca secara intonasi biar kalian paham. Soalnya kalian itu kalau baca nggak pakai tanda baca soalnya gitu. Aduh, ini gimana ya? Kristus Oke, lanjut. telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Pertanyaannya kan di situ, siapa-siapa saja yang digantung di situ? Apakah cuma Yesus seorang gitu? Kan ada 3 orang. Nah, orang-orang Itu kan diulang-ulang yang datang terus. setelah penyalipan itu, Menyambung kemana? ada orang yang mendukung Yesus. Iya. Ada orang Banyak yang tidak menyambung, mendukung ini. Yesus. Salibkan Berarti- dia, terkutuk dia. Iya, berarti ketika Gitu kan? tiganya terkutuk. Kenapa? Ketiga-tiganya terkutuk. Ada nggak di situ ngomong tiga kalian terkutuk gitu? Ada nggak dia? Kan Kristus di situ. Waduh, kan Kristus telah menebus kita Iya, tapi di situ kan 3 orang gitu. Kita Mana ada tulisan 3 orang di situ? Mana 3 orang di situ? datanya Mana 3 orang di situ? Oke, kita lanjut ya. Ya, Kita lanjut. lanjut dulu ya. Kita santai aja ya. Kita gantian. santai. Oke, santai aja. Jadi di sini Paulus mengatakan Kristus, dia bilang. Oh, kita Kristus berarti Yesus nih. Dia tidak berbicara yang 2 orang itu, Iya, tidak. iya. Oke, diam dulu. Telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung kayu salib. Jelas di sini siapa yang digantung salib, bukan bicara yang 2 orang, tetapi bicara Kristus. Oke. Oke. Nah, kenapa pertanyaan saya? Kenapa Paulus mengatakan Yesus ini terkutuk menjadi kutuk karena ini, ya kan? Kemudian di sisi lain, Paulus juga mengatakan Yesus ini Tuhan. Sedangkan kata terkutuk dengan Tuhan ini adalah 2 diksi yang berbeda atau kontradiksi, ya kan? Tidak mungkin Tuhan terkutuk, kan? Nggak ada masalah sih. Oke. Sabar dulu lah. Pertanyaan saya, kenapa Paulus, tolong jelaskan kepada saya, kenapa Paulus mengatakan Yesus terkutuk? Yang terkutuk itu iblis loh ya. Kenapa Yesus dikatakan terkutuk? Dan mengapa di sisi lain, Paulus mengatakan Yesus Tuhan? Silahkan. Sekarang gue mau tanya, ini gue jawab aja. Apa masalahnya dia mau bilang Yesus terkutuk kayak Yesus apa kayak? Ali apa? Apakah itu mengubah statusnya Ali apa gitu? ini? Gitu. Ya, silahkan jelaskan Nggak ada yang kenapa. salah, nggak ada yang salah. Oke. Nggak ada yang salah dari itu. Ada alasan nggak Paulus mengatakan kok Yesus terkutuk? Padahal yang terkutuk ini luar biasa jelek ya. Intinya nggak ada yang salah dari situ. Oke. Nggak ada yang Kenapa salah. satu sisi Yesus Tuhan? Alasannya Paulus kenapa dia mengatakan demikian? Alasan Paulus. satunya, Pak? Kenapa alasan Yesus Paulus? Tuhan gitu? Tidak. Ada 2 diksi yang berbeda nih, Ya. kontradiksi. Dikatakan Yesus ini menjadi kutuk dan terkutuk. Iya, nggak ada yang Di sisi salah. lain, Iya. di sisi lain, Paulus mengatakan Yesus Tuhan. Dua hal yang berbeda. Nggak ada yang Kenapa salah. Paulus mengatakan? Alasannya apa itu? Itu Ya. nggak ada yang salah. Enggak, ya ini alasannya Paulusnya apa gitu maksudnya mengatakan Nggak demikian? ada alasan gitu. Nggak ada yang salah di situ. Oke, baik, kita tanya Paulus ya. Ya tanya aja Oke. ke Paulus ya, coba. Oke, kita tanya Paulus. Paulus, kenapa kau mengatakan 2 hal yang berbeda? Di satu sisi kau mengatakan Yesus terkutuk, yang terkutuk masuk Ya. neraka pastinya. Tetapi di sisi lain kau mengatakan Enggak Yesus juga. Tuhan. Ya. Sabar dulu. Ya. Kenapa satu sisi lain kau mengatakan Yesus Tuhan? Nah, kita tanya Paulus. Paulus apa alasannya? Tentu yang tahu, yang paham itu Paulus. Oke? Nah, di sini dikatakan di 1 Korintus 12 ayat 3 dikatakan, karena itu aku mau meyakinkan kamu, ini Paulus yang ngomong, bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata, terkutuklah Yesus. Nah, ini yang terkutuk Yesus nih. Dan tidak seorang pun yang dapat mengaku Yesus Tuhan selain apa dia bilang? Roh Kudus.
Jadi Paulus mengatakan Yesus terkutuk, Yesus Tuhan karena Paulus itu adalah Roh Kudus. Gampang kok. Maksudnya apa yang salah di situ? Gak ada yang salah. Tidak salah. Selama ini yang salah adalah Kristen mengatakan Roh Kudus ini adalah Tuhan. Ternyata Roh Kudus di sini adalah Paulus. Itu. Pemahaman lu yang salah, brother. Nah ini, saya ulang ya. Ya. Kenapa Paulus mengatakan Yesus terkutuk dan Yesus adalah Tuhan? Di sini ada jelaskan nih. Nih, Paulus mengatakan terkutuklah Yesus. Yesus Iya. adalah Tuhan. Alasannya karena Paulus ini adalah Roh Kudus. Dia bilang, karena itu aku mau meyakinkan kepada kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata, tidak ada seorang pun nih yang berkata kepada berkata-kata terkutuklah Yesus. Dan tidak ada seorang pun yang dapat berkata Yesus adalah Tuhan selain apa? Roh Kudus. Ya. Paulus Roh Kudus. Salah di situ. Nih. Oke, terima kasih. Jadi jelas ya, Nah, ini teman-teman. nih, bacakan lagi 1 Korintus 12 ayat 3 kan. Iya. Karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata terkutuklah Yesus. Nah, Tidak ada seorang pun. Ingat penekanannya, tidak ada seorang pun yang bisa berkata-kata, itu penekanannya. Makanya lu Iya, baca, lanjut. baca gitu. Gitu. ya lanjut. Nih, gue baca lagi nih. Jangan dipotong, jangan ketawa gitu kan. Karena itu, aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata (2) kan? Terkutuklah Yesus. Nah, Botol. oke, lanjut. Dikit Dan- Bang Baal. Di dalam Oke. 1 Korintus 7 nomor 40, Paulus mengaku punya Roh Allah. Ya, Iya. Jangan Dalam baca 12 ayat 3 nih kan. diberesin. Gue bacain lagi, Oh, iya, makanya siap. tenang dulu. Gue tunggu gue baca sampai selesai. Dengarkan baik-baik intonasi cara baca gue gitu kan. Karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata terkutuklah Yesus, dan tidak ada seorang. Mati. Nggak, dia nge-mute sendiri. Itu Oh, kok mute banyak sendiri. terkutuk ya. Segitu banyaknya kata-kata terkutuk di dalam Bible masih mau diingkari. Jadi teman-teman, memang dikatakan di situ ya, host betul ya, Yesus ini terkutuk gitu ya. Nah, bukan kabur kita nih. gitu ya. Ini data valid gitu ya. Nah, kenapa Paulus berani mengatakan Yesus terkutuk, Yesus Tuhan? Karena Paulus itu adalah Roh Kudus itu sendiri. Gampang kok. Baca ayat gini. Jadi tidak ada seorang pun berani berkata, tidak ada seorang pun berkata Yesus terkutuk, Yesus Tuhan selain apa? Selain Roh Kudus. Nah, Paulus berani mengatakan Yesus terkutuk. Galatia 3 nomor 13 mengatakan Yesus Tuhan. Nah, kenapa berani mengatakan demikian? Karena Paulus itu adalah Roh Kudus itu sendiri. Gampang kok. Lu itu pemahaman lu salah. Dari cara lu membaca aja udah salah. Pemahaman lu udah salah. Alkitab itu tidak bisa dibuat counter-mengcounter. Kayak begini loh. Ayat ini membenarkan ayat ini gitu. Karena itu profilnya itu satu. Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus itu nggak bisa dideskripsikan secara manusia, secara logika. Karena dia itu God, Tuhan, unlimited. Maksudnya tak bisa dijelaskan secara manusia gini. Kayak gini gue nanya ke lu kan gini. Menurut Islam, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Coba. Oke, jadi kita Kalau jawab coba. Gue nanya sekarang. saya menciptakan langit dan bumi ya Allah Subhanahu wa taala, selesai. Nah, kemudian kita lanjut ya tentang Roh Kudus dulu, jangan loncat dulu lah. Ya gue pengen nanya caranya gimana coba. Gitu. Dengan dia berkehendak sudah jadi, dengan berfirman jadi, dengan kehendaknya dia jadi. Kun payakun selesai. Nah, di sini kita jadi ya. Secara logika masuk akal nggak? Apa yang masuk akal? Kamu memikir zat Allah, nggak mampu lah, manusia tidak akan mampu memikirkan zat Allah. Tetapi Allah bilang
Kamu tidak akan mampu berpikir zat Allah, tapi berpikirlah tentang ciptaan-ciptaannya. Begitu. Nah, Ya, kita sama lanjut. lah. Sabar, jabar dulu, kita bicara Efesus dulu lah. Ini gini ya. Ya. Dan janganlah kamu mendudukan Roh Kudus Allah yang memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Jadi Paulus ini adalah juru selamat nantinya tuh. Nah, nanti kita pakai data lagi. Kemudian di sini, makanya kenapa Yesus mengatakan jangan menghujat Paulus. Karena Paulus di sini dikatakan setiap orang yang mengatakan suatu melawan anak manusia akan diampuni. Tetapi barang siapa menghujat Roh Kudus, maksudnya menghujat Paulus, ia tidak akan diampuni. Gampang itu. Terus masalahnya di mana? Ya, masalahnya teman-teman selama ini mendudukan Paulus posisinya secara hierarki ya, dia di bawah Yesus. Padahal secara hierarki Paulus ini adalah di atas Yesus. Gampang itu. Yesus kalian bilang boleh hujat, Bapak boleh hujat, tapi Paulus tidak boleh dihujat, kan begitu? Oh, nggak ada yang salah. Tidak ada yang salah. Oke. Nah, kita lanjut. Kita ini kan santai aja ya. Sini. Santai, itu santai aja ini. Di sini. Jadi 1 Korintus 12 udah selesai sekarang. Udah selesai. Kamu udah iya kan, nggak ada yang salah katanya. Oke. Matius 28:19. Karena itu pergilah jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Nama Bapa, nama anak siapa? Kalau menurut lu siapa? Nggak tahu, nggak bisa jawab kan? Nggak bisa jawab. Padahal ini jelas, baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Aku tanya, nama anak siapa? Itu kan Nggak bisa jawab kan? itu udah gue jawab lu dari awal. Oh, siapa? Sama, itulah dia. Oke, siapa anak di sini? Sang pencipta lah. Siapa nama anak? Di sini disebutkan dalam nama. Nama anak Dia nggak siapa? bilang anak di situ, Pak. Nggak ada kata anak di situ. Baptislah dalam nama anak. Apa sih? Anak ini yang harus lu baptis pakai nama anak ini. Kan Putra baptislah itu dalam nama apa? Itu anak. anak. Ini loh. Dalam nama Matius 28:19. Ya. Karena itu Coba baca. pergilah jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Ya. Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Ya. Nama anak siapa di sini? Ini kesalahan lu ini. Ini ada tulisan nama kok. framing, Bang, jangan framing. Itu kan bertanya, di situ ada tertulis. Iya. Nama. Dia Bang? menyuruh gitu. Baptislah dalam nama anak bla 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 kan? Itu kan udah kan? Udah. Siapa nama anak situ? Gitu. Aku bertanya nama anak siapa situ? Kan contoh nih kan, gua ke contoh. Hmm. Kalau gua bilang Yesus, baptislah dalam nama Yesus, nggak bisa. Nggak sesuai data, gitu kan? Ini kan sesuai data, Bang. Ini Pak, sesuai data. kita Ini nggak data bisa- ini salah ya? Nih. Data ini salah nggak? Lu ini yang ngomong anak baik apa Enggak, kelakian? gua mau Begini, Pak, ngelurusin kita biar nggak bisa nggak muter-muter, mengganti, framing terus dari menambah, tadi. mengurangi isi dalam ayat Alkitab, gitu. Nggak bisa. Apa yang tertulis itu yang dibaca, itu yang dijelaskan, gitu. Ya silahkan jelaskan siapa nama anak itu. Nggak bisa dijelaskan itu. Nggak bisa jawab kan? Lah, sekarang kalau gua ganti itu Yesus. Makin banyak Baptislah yang dalam mualaf nama kalau Yesus. kayak gini. Saya sudah mengganti gitu. Jadi Nanti lu bilang, nggak tahu ya. Sesuai data gitu kan, nggak sesuai Ya, data. jadi anak ini nggak tahu. Bukan nggak tahu. Nah, siapa dong kalau tahu? Kan nanti lu mintir-mintir lagi. Enggak, tidak, saya Islam tidak boleh menafsir, Islam tidak boleh menjelaskan, framing atau menghujat. Kita hanya Gini, Pak, mengikuti dalam aja, ajaran silakan. Kristen itu seperti ini. Kita Silakan, nggak boleh nama anak siapa? mengurangi gitu. Iya, silakan. Nama anaknya siapa sini? Yang dimaksud di sini anaknya siapa gitu? Yang dimaksud ini. Gua nggak bisa menjelaskan secara Nah, nggak bisa jawab dia kan? karena kalau sekarang begini, kalau gua ganti itu anak itu Yesus. Oh, nggak masalah. Nggak masalah, itu kan iman. Nggak masalah. Buat lu itu nggak masalah, tapi buat gua masalah. Oh ya, nggak apa-apa. Oke, jadi nama anak siapa? Gua nggak bisa mengganti ayat itu. Tidak bisa mengganti. Anak ya anak itu. Oke, jadi di sini nama anak adalah Yesus ya, makanya ada anak putra. Oke. Itu menurut lu ya. Oke, Menurut lu, bukan gua. nggak apa-apa. Menurut saya nanti saya pertanggungjawabkan, semua orang Kristen mengatakan ini anaknya dari Yesus gitu. Nama Roh Kudus ini tadi kita sudah dapat, nama Roh Kudus ini adalah Paulus. Kan gampang tuh.
Nah, sekarang nama Bapak siapa? Silakan. Pak, itu kan dia menyuruh gitu. Iya, enggak, Dia Pak. menyuruh untuk membaptis dalam nama itu gitu. Nggak bisa dalam ingat penekanan gua ya, ingat dalam Kristen itu tidak diajarkan untuk apa? Menambah, mengganti gitu. Jadi ketika Yesus dikatakan anak anak domba, ya berarti Yesus binatang gitu. Astaga. Lu ngerti nggak itu perumpamaan? Makanya nama anak kok gak bisa jawab. Enggak sih? Katanya jangan diganti. Astaga. Masa perumpamaan lu nggak ngerti gitu kan? Astaga. Ini harus ada orang-orang filsafat sih yang ada di sini sih. Astaga, lu nggak ngerti. Ya harusnya emang orang-orang Perumpamaan filsafat nggak yang ada ngerti. di sini. Kalau lu yang naik ke sini yang nggak punya ilmu apa-apa nanti banjir mualaf loh. Iya, Ini iya. parah nih. Iya gimana lu suruh mengganti apa yang tadi sudah katakan? Kotor juga lu. Oke, kita lanjut ya. Sedikit lagi ya sebelum ke Bang Datu ya. Oke, kita lanjut ke Bang Datu. Oke ya. Aduh. Oke. Kita di sini diskusi santai aja ya. Santai. Jadi di sini Ya, nggak bisa gua mengganti. nama Roh Kudus. Oke, menurut Paulus tadi nama Roh Kudus ini adalah Paulus menurut pengakuan Paulus. Oke, nama anak ini udah pada kenal semua. Anak ini adalah merujuk kepada Yesus. Baptislah mereka dalam Bapa, Putra dan Roh Kudus. Putra Ya, di sini selalu, anak ya. ini adalah Selalu. Yesus. Ya. Ini udah pasti orang Selalu. begitu. Oke. Yang pasti Kemudian Yesus nama Bapak siapa? Kan gua udah bilang dari tadi, Bang. Gua nggak bisa mengganti, menjelaskan. Karena gua bukan ahli bahasa. Ya terus lu ngapain naik ke atas? Gitu. Ya kita kan membahas. Ya Bukan kalau mengganti membahas ya atau- udah bahas di sini. Iya bahas kan ini apa? Bahas mau pakai sesuai data atau pakai Ya kan atau- ini atau data, pakai logika? ini kan data nih. Ya, Lu data di situ bahasnya apa? balasnya dengan Baptislah data sebagai lagi. nama apa? Anak kan? Apakah di situ ditulis Yesus? Enggak kan? Datanya kan begitu. Anak Bapak siapa? Anak Allah siapa? Ini lu mau bahas sesuai ayat itu atau mau bahas di ayat lain? Gitu. Ya sesuai ayat inilah nama Ya nama. ayat itu kan apa tulisannya gitu? Oke. Liar aing. Ya udah. Bang Datu sabar sedikit lagi Bang Datu ya. Aku pusing Bang Datu. Logika lu nggak nyampe masa. Aku kasih Bang Datu yang gini mah. Oke, kita lanjut ya. Tadi kita supaya kita nggak tantrum, kita teman-teman di bawah dia bilang tolong dijelaskan. Oke, sedikit lagi Bang Datu ya. Lanjut aja. Aku lagi bawa mobil. Oke. Lanjut aja. Jadi di sini jelas ya Roh Kudus ini adalah Paulus, anaknya adalah Yesus. Bukan menurut gua ya. Bapak jawab nggak? Jadi siapa Bapak di sini? Silakan. Ini Kristen lah Yes. Itu tiga pribadi. kata yang berujuk ke satu orang. Oke, baik. Siapa nama Bapak ini? Gua nggak bisa mengganti ayat. Oke. Ayat itu. Kita berdasarkan Kan udah tahu kan teman-teman kan? nggak bisa jawab kan? Nah, jadi teman-teman Gua udah jawab. ada Bapak ini mengatakan, Astaga. ya silakan jawab siapa nama Bapak? Karena lu nggak mau Al, suaranya feedback Al. susah kalau Dibenerin dulu perangkatnya Al. Gua mau jawab gitu. Ya Al, ini doubling Bang. Al, doubling Al. Kalau mau naik dibenerin dulu perangkatnya biar enak diskusinya. Atau naik Siapa yang dubbing? turun dulu naik lagi Al tadi Al. Lot enggak, Lot bagus Lot. Oke. Nggak gini loh bang. Maksudnya Jadi gini. Jadi kita tidak mau harus diskusi. paham konsep Trinitas gitu. Mereka itu Oke, nggak bisa- oke nanti kita bicara Trinitas ya. Ya, oke, Nah, di siap. sini kita tahu bahwa teman-teman Kristen mengklaim bahwa anak ini adalah Yesus, Roh Kudus katanya dia bilang Roh Kudus, padahal sesuai data adalah Paulus. Nah, di sini Bapak ini menurut mereka teman-teman Kristen dalam diskusi ada yang mengatakan Yahweh, YHWH, ada yang bilang WAWA, ada terserah yang bilang mereka. Elohim, Ya terserah mereka. ada yang bilang hahe, saya banyaklah istilahnya kan Ya. yang mengatakan Allah itu sendiri ya, begitu ya. terserah mereka, ya. Apapun keimanan mereka kita tidak masuk ke sana gitu loh. Ya, betul. Nah, kita harus berdasarkan data. Ya data. Nah, ternyata siapa Bapak ini kita cek berdasarkan data ya. Kita tidak boleh menafsir, Islam tidak boleh Iya harus menafsir. Siapa Bapak? Anda tidak bisa menjawab. Saya Oke. kecilin dulu Bang Lot karena gimana ya? Nanti kalau udah pintar saya gedein lagi layarnya. Oke. Lanjut, Bang. Nggak apa-apa pak. Nggak apa-apa. Ya. Oke, jadi kan kita bertanya nih, tentu ada jawaban karena Bible ini bisa menjawab, Iya, ya. betul. Oke, kita tanya Bible ini. Nah, kita sebelumnya kita lihat di sini
Kita cek siapa Bapa ini, karena Yesus berkata di sini di Yohanes 14 ayat 11, percayalah kepadaku, dia bilang, bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Loh, kita harus percaya kepada Yesus bahwa Bapa di dalam Yesus. Bertanya dong, Ya, siapa betul. Bapa? Ya. Ya kan? Ya, betul. Nah, untuk memahami siapa Bapa, tentunya kita berdasarkan data. Ya, betul. Berdasarkan ayat, bukan Ya, betul. asumsi. Betul. Oke? Nah, Ya. ternyata menurut Anda siapa Bapa di dalam Yesus ini? Silahkan. Bentar Al, suaranya feedback, dibenerin dulu. Kalau udah benar, mending Suara beli gua, kuota dulu deh, biar bagus sinyalnya. Ya lanjut Bang Lod. Namanya bagus Lod, tapi kurang. Enggak, maksudnya suara gua yang mantul. Ini parah nih. Lot enggak, Lot bagus. Tadi yang si Al yang naik itu loh, naik Si turun Al. itu loh. Doubling dia. Oke, Lot lanjut. Siapa Bapa di dalam aku menurut Yesus ini? Menurut Bible. Kita harus Allah. tahu nih siapa Bapa nih. Coba. Allah. Oke, baik. Allah Jadi Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Sama aja. betul. Karena Itu nggak satu- apa-apa. Kita satu Oke, orang. kita tidak. Oke, Kalau baik. didefinisikan sebagai orang itu satu orang gitu. Oke ya, jadi kita tidak akan memaksakan siapa yang diklaim di sana, Ya. tetapi kita berdasarkan data. Ternyata kalau menurut Paulus bahwa Roh Kudus ini adalah Paulus. Kemudian anaknya Yesus tidak bisa diklaim karena Paulus tidak pernah mengaku anak ya. Ya. Nah, kemudian siapa Bapa? Nah, kita merujuk ke sini Yohanes 14 ayat 9. Bapa di dalam aku di dalam Bapa. Nah, Bapa di dalam aku ini siapa? Anda bilang siapa tadi? Allah. Kan Oke. Allah Bapa gitu. Oke, Allah. Allah Bapa, Oke. Allah Anak, Allah Roh Kudus. Karena itu Trinitas, Bang. Kalau bicara Trinitas itu kita nggak bisa mendeskripsikan itu secara satu-satu gitu. Kagak bisa. Itu dalam pemahaman kita itu. Abang kalau abang mau masuk lagi terlalu jauh, nanti muter-muter Bang jadinya nggak bakal selesai, yakin gua. Muter-muter. Oke, kita sedang fokus ke sosok siapa itu Bapak. Kita Ibarat bicara ini, Bang, Trinity. ini gue kasih contoh. Gue nanya sama abang nih kan. Ayam itu lahir dari mana coba? Telur. Nah, yang Saya ngeluarin jawab, telur saya siapa? jawab. Apa pertanyaan? Silakan. Apa? Yang ngeluarin Ayam telur dari siapa? mana? Saya jawab. Apa? Enggak, gua nanya kan ke Anus itu. Ke abang yang senak baik coba. Ya Coba, nggak apa-apa, biar saya jawab juga. Enggak ke anak baik. Ya gimana ini host? Gua nanya kan ke anak baik ini. Oh ya udah. Iya. Coba, anak baik. Yang nyiptain telur siapa? Yang coba. Yang menciptakan telur Ya. Allah. Enggak, maksudnya ini telur keluar dari mana? Telurnya keluar- Gimana sih kamu Enggak, ceritaan? telurnya keluar dari mana coba? Yang siapa? Telur keluar dari pantat ayam. Hah? Keluar dari pantat ayam. Iya, Iya. siapa yang nyetaknya gitu? Apakah pantat atau ayam gitu? Yang nyetak itu pantat. Lah, Karena pantatnya bulat. Kalau pantatnya segi lima, keluarnya macam segi lima. Gampang kok, dia bilang. Coba pantatnya bentuknya bagaimana coba? Lubang pantat lubangnya gimana ini, coba? Ini pertanyaan gue ya. Siapa? Enggak, kan? enggak. Ini telur berasal dari mana coba? Anda kan tadi mengatakan siapa yang Enggak, mencetak tunggu. telur? Jawab dulu. Ini telur berasal dari mana coba? Coba. Ayam. Ya, ayam kan? Nah, Ayam dari mana? telur. Nah, kan muter-muter jadinya kan? Nggak ada ujungnya gitu. Nggak Yang muter, ayam, sudah telur. selesai itu. Ayam, Ayam, telur, gitu. ayam. Oke, kita lanjut ya, teman-teman. Sama lah kayak gitu, Bang. Oke, nanti kita bicara Tritunggal, gampang Ya. Tritunggal. Ini kan Bapa di dalam aku, Anda bilang Allah Bapa Ah. ini. Oke, aku di sini kan Yesus. Oke. Nah, ini menurut Paulus, kita pakai data ya. Wah. Bapa ini bukan Allah menurut Paulus. Kita pakai tanya Paulus lagi nih. Korintus 4:15, 1 Korintus 4:15. Dia bilang apa? Sebab sekalipun kamu mempunyai beribu-ribu pendidik dan Bukan. Kristus, kamu tidak mempunyai Bapa karena akulah yang Banyak dalam Bapa, Kristus jangan- Yesus. Jangan dikurangi, Nah. Bang. Jangan dikurangi. Banyak Bapak, bukan punya Bapak. Ya, kita baca ya. Sebab sekalipun kamu mempunyai beribu-ribu pendidik dalam Kristus, kamu tidak mempunyai banyak Bapa. Nah, Bapak, ya. Karena, dia bilang ini jawabannya. Karena akulah yang dalam Kristus Yesus yang telah menjadi Bapamu oleh Injil yang kuberitakan kepadamu. Jadi siapa Bapa di dalam Kristus ini? Paulus, menurut Paulus. Gampang kok.
Anda mengatakan yang dalam diri Yesus ini adalah Allah. Ternyata menurut Paulus, akulah yang dalam Kristus Yesus telah menjadi Bapamu. Paulus lagi. Jadi kembali lagi ke tadi bahwa baptislah mereka di sini, makanya tadi dikatakan itu ayat baptislah. saya dulu. Oke, nanti kita lanjut dulu sebentar ya. Oke. Karena itu pergilah jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Paulus, Yesus dan Paulus. Begitu gampang kok. Enggak lah, ayat itu menjelaskan apa sih? Enggak bisa, Bang. Itu harus. Oke, Pak Bang Datu, lanjut Bang Datu, lanjut. Aku lagi beres-beres ini Jumat berkah lagi. Gitu. Aku lagi Jumat berkah mau ini. Oh iya, itu Jumat apa? berkah ya, Masya Allah. Iya, saya lagi nonton makanan ya. Enggak. Bang Datu, lanjut Bang. Bang Datu. Enggak lagi bisa nyetir, kita Res. mengganti-gantikan gitu. Berapa Res. kali menambah. Bang Ores, lanjut, Bang. edit gitu. Enggak Res, bisa. masuk, Res. Itu kalau bicara data harus sesuai Res. yang tertulis dong gitu. Kayak contoh begini, Yesus bilang begini gitu. Di ayatnya ayat berapa gitu. Kalau bisa kita kalau bicara data apa yang tertulis lah gitu. Karena dalam ajaran gue itu nggak bisa menambah, mengurangi, apalagi mengedit. Wah itu bahaya itu. Karena kalau dalam ayat 14 nyata itu 1 Korintus 4 ayat 14 kan tadi. Dalam ayat 14 itu hal ini kutuliskan bukan untuk memalukan kamu, tetapi untuk menegur kamu sebagai anak-anakku yang kukasihi. Sebab sekalipun kamu mempunyai beribu-ribu pendidikan dalam Kristus, kamu tidak mempunyai banyak bapa. Karena akulah yang dalam Kristus yang Yesus telah menjadi bapamu oleh Injil yang kuberitakan kepadamu. Itu sudah jelas. Gitu. Ada yang salah. Ya. Jadinya siapa lagi yang berani bilang dirinya Bapa kalau bukan Allah Bapa itu sendiri gitu. Ya betul, nggak ada yang salah, betul. Ya kalau gitu ini Paulus ini Allah Bapa yang menjadi manusia. Gitu Paulus itu kan maksudnya. menjelaskan. Dia itu kan apa yang dia ketahui gitu. Coba dibaca Matius 23 nomor 9. Oke, Matius berapa? Matius 23 23 ya, nomor 9. 23. Oke, gue baca nomor 8-nya dulu ya. Ya, boleh. Ini subtemanya ini Yesus mengecam ahli-ahli Taurat. Ini subtemanya ya, Yesus mengecam Ya. ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi ya. Betul. Langsung ayat keberapa itu tadi? 9. 9 ya. Ya. Gue baca ayat 8-nya dulu ya. Dari Kejadian 1 juga boleh. Oke, langsung ayat yang 9 aja. Dan janganlah kamu menyebut siapapun Bapa di bumi ini, karena hanya satu Bapamu, yaitu di sorga. Gitu, yaitu dia yang di sorga gitu. Nah, terus apa masalahnya? Nah kan nggak boleh ada yang ngomong dirinya Bapa atau nggak boleh ada yang ngomong Bapa kepada orang lain karena Bapa itu cuma satu yang di Sekarang sorga. kalau Jadi yang sekalinya ngomong dia sendiri gimana? Kalau yang Siapa? ngomong dirinya sendiri. kalau yang ngomong Bapaknya sendiri itulah yang gue maksud. Ya iya, nggak ada yang salah kan? Wah, Nah artinya Paulus ini adalah Allah Bapa itu sendiri, Allah Bapa yang menjadi manusia gitu loh bre. Paulus kan ngomong. Selamat datang di kebenaran. Bukan kemarin Paulus berkata gitu kan. Iya, coba Paulus berkatanya apa? Akulah yang telah menjadi. Sekarang ini, Paulus ini apa? Apa? Kenapa sampai ayat ini ada? Itu. Karena Allah Bapa menjadi manusia. Itu. Yang menulis siapa? Paulus? Ya iya, itu udah menjawab pertanyaan lu gitu. Dia hanya menulis gitu. Iya, tapi dia mengaku kan? Iya, dia menulis. Dalam tulisan dia mengaku kan dia Bapak. Disuruh. Siapa yang nyuruh? Katakanlah Injil ini. Dia ngaku itu. Gitu. Itu. Itu dia ngaku dia Bapak. Enggak. Dia menjelaskan gitu. Gitu. Masa menjelaskan akulah yang telah menjadi bapakmu? Masa gitu Dan menjelaskannya? janganlah kamu menyebut siapapun Bapa di bumi ini, karena Iya. hanya satu Bapamu, yaitu Dia yang di sorga. Mana Itu kata Yesus. Iya, gitu. Iya kan? Terus Jadi apa benar masalahnya? masa anaknya bisa jadi manusia, bapaknya nggak bisa? Gitu. Bapaknya bisa juga dong jadi manusia. Jadi ini anaknya turun di Yerusalem, bapaknya turun di Korintus, gitu bre. Bro, Tuhan itu Ya. lu nggak bisa mendeskripsikan sesuai dengan kepintaran lu, karena Itu Yesus bisa dideskripsiin di dalam kitabnya. sekarang masalahnya apa coba? Dia kan lu ini kita bahas per ayat kan? Masalahnya Kristen ternyata Apa? nggak tahu kalau Allah Bapa itu menjelma menjadi manusia.
Siapa bilang? Itu di 1 Korintus 4:15. Tadi Matius. Sekarang Itu Matius kan Yesus berkata, Yesus kan mengecam lagi nih. Korintus nih. Berapa tadi, Pak? Ya, 1 Korintus 4:15. 1 Korintus 4 Nomor 15. Oke. Sebab sekalipun kamu mempunyai beribu-ribu pendidikan dalam Kristus, kamu tidak mempunyai banyak bapa. Karena akulah yang dalam Kristus Yesus telah menjadi bapamu oleh Injil yang Selamat datang di kebenaran. Allah Bapa masalahnya? tuh. Itu nggak ada masalah. Kristen harusnya mengakui Allah Bapa itu Paulus gitu. Lah, tadi lu bilang firman. Terus Pak Firman itu muter, bro. What the hell? Apa tuh? Amen. kok jadi muter-muter? Lah, Firman kan Yesus. lu bilang tadi firman gitu. Gue bilang itu Allah Bapa menjadi manusia, gue bilang. Tadi kan lu bilang, oh orang Kristen tidak mengakui Yesus itu firman gitu kan. Hah? Jauh Lah. banget lu. Lu kecakar kucing ya? Mana ada gue bahas ke sana? Lu bilang tadi firman. Tadi atau gue yang salah denger? Ya udah anggaplah gue yang salah dengar. Oke. Kuping lu kurang satu anjir. Kapan Oke, gue oke. ngomongin Yesus? Oke. Ya. Kurang satu, oke. Nah jadi gitu bre. Jadi Allah Bapa itu menjadi manusia dan dia turunnya di Korintus gitu. Terus apa masalahnya gitu coba? Nah Lord Kual mengakui ya Paulus adalah Allah Bapa. Oh enggak lah, siapa bilang? Lo kok nggak mengakui ya, itu Paulusnya udah ngaku loh. Lah, dia itu menuliskan apa yang tertulis gitu, apa yang dia ketahui. Menuliskan apa yang tertulis. Lah. Jadi ini apa namanya menjiplak atau gimana menuliskan apa yang tertulis itu gimana? Jalan, bre. Apa? Sekarang firman itu siapa? Coba. Gua nanya ke lu. Firman itu Yesus. Nah, terus. Anaknya Bapak. Sekarang begini, setelah Yesus mati gitu. Bapaknya turun ke Firmannya bumi. kemana gitu? Hah? Firmannya ke sorga. Tadi lu Gampang gua jawabin gampang itu. aduh. Susah ya? Bukan susah, Bro. Lu enggak bisa. Apa dong? Apanya? Ke sorga gue bilang, masa nggak jawab? Gue bilang ke sorga, masa nggak jawab itu? Astaga, tadi lu bilang Yesus itu firman. Buktinya kan Ya. yang kita baca ini apa? Firman Allah yang kita baca sekarang ini. Yang lu bahas sekarang ini firman. Nah itulah, perkataan Paulus itu firman Allah bukan perkataan. Kalau firman ini lu bilang ke sorga, kita nggak baca firman, kita baca buku ini, gitu. Ya udah nggak apa-apa. Lo mau baca buku atau baca firman jadinya? Mau baca apa lo? Ini kan yang lu bahas ini kan kitab gua. Nah, kitab ini gue sebut ini firman Allah namanya. Nah firman Allah. Nah sekarang Allahnya ngomong apa di 1 Korintus 4:15? Sebab sekalipun kamu mempunyai beribu-ribu pendidikan, ingat ya, beribu-ribu pendidikan dalam Kristus, Ya. kamu tidak mempunyai Bapa, karena pula yang dalam Kristus. Akulah yang dalam Kristus telah menjadi Bapa gitu. Apa yang Nah salah? Paulus itu Allah Bapa. Nggak ada yang salah di sini. Ya, itu biasa aja kali, nggak usah pakai peragaan kayak cheerleader. Gitu. What the hell is that? That's the fucking truth. Ya, dia baca, Why you don't accept that? apa gitu, biasa dia aja kali. menulis sesuai yang dia ketahui, dia tulis dalam. Iya, dia mengetahui apa? Akulah yang telah apa dia bilang? Akulah yang telah menjadi apa tadi dia bilang? Dia menulis apa? Aduh terdiam dia. Sekarang gue nanya sama lu kan, gitu. Apa? Siapa yang menulis kitab 1 Korintus ini? Coba. Siapa? Paulus. Berarti apa? Dia menulis apa? Atau dia membaca? Gitu. Dia menulis pengakuannya. Iya, dia menulis. Itu. Sebab sekalipun. Astaga. Tenang. Dia menulisnya ini kan untuk jemaat-jemaat, bukan untuk Iya, dia menuliskan untuk jemaat-jemaat. Apa yang harus jemaat tahu? diri, gitu. Iya, dia menulis untuk jemaat. Apa yang dia tulis untuk jemaat? Apa? Ini kan sebab sekalipun kamu mempunyai beribu-ribu pendidikan dalam Kristus, Iya. kamu Terus? tidak mempunyai banyak bapa, karena akulah yang dalam Kristus yang telah menjadi bapamu oleh Injil gitu. Haleluya. Paulus adalah bapaknya orang Kristen. Allah Bapa dia. Ya astaga, logikamu pengertianmu. Kok logika gua? Tertulis begitu loh. Bro, ini Apa? ini nih. Oi. Lu tahu nggak tanda baca? Lu astaga tanda baca aja. Lu nggak bisa. Astaga anjir. Tumpah-tumpah astaga. Dialog sama gua kawan-kawan. Enggak, lu yang nggak mengerti cara bacanya nih. Gua baca. Ya udah coba bikin gua mengerti coba. Bikin gua mengerti. Oke. Enlighten me. Oke. Ya, coba. Oke. Sebab sekalipun kamu mempunyai beribu-ribu pendidikan dalam Kristus, kamu tidak mempunyai banyak bapa.
Titik, ingat titik ya, ingat. Jadi secara logika ini, ya, secara logika. Jadi walaupun lu Sambil mau merem, kayak ini dimanapun, ya, lu mau sejago apapun pengetahuan lu itu, Sambil merem, Albert Mas. Einstein lah apalah gitu ya. Mhm. Itu pengertiannya. Karena akulah yang dalam Kristus Yesus telah menjadi bapamu oleh Waduh. Injil yang kuberitakan kepadamu. Dia Apa itu? sendiri ngomong gitu, menjelaskan diri dia gitu. Apa dirinya? Injil ini menjadi bapak Injil yang kuberitakan kepadamu. Bapak. Jadi bapaknya orang Kristen siapa? Paulus. Pak Wahyu. Ada nggak di situ Paulus? Siapa? Itu Paulus dong, gimana masa Sukijat? Lu bicara Yang nulis Paulus. Sukijat mananya sampai ke Korintus. kalau sesuai data tuh begini, 1 Korintus berkata, Coba. Paulus adalah bapa. Paulus adalah itu baru bilang. Jadi iya, aku di situ siapa? Aku di situ. Enggak apa-apa. Iya, Lord Kual. Aku di situ siapa? Sukijat, Sulastri, siapa? Uus, siapa? Jelas, 1 Korintus berkata, Paulus menulis. Ya. Sebab sekalipun kamu mempunyai beribu-ribu pendidikan dalam Kristus, kamu tidak mempunyai banyak bapak. Ingat, banyak bapak. Iya. Berarti hanya Iya. satu dong, gitu. Hanya satu dong, Karena akulah iya. yang dalam Kristus Yesus Ah. telah menjadi bapamu oleh Injil yang kuberitakan kepada. Haleluya. Nah, siapa? Puji Tuhan. Oh iya. Nah, siapa jadi? Aku di situ siapa? Sukijat, Sulastri, siapa? Ya siapa? Kristus Yesus, brother. What the Berarti heck? Yesus yang ngomong di Korintus. Ini kan Berarti Yesus yang ngomong di Korintus itu Yesus gitu maksudnya. Waduh lo. Balik lagi lu sekolah minggu lo. lu kalau bicara data, apa yang tertulis gitu. Kok bisa-bisanya lu dapet di situ Yesus yang ngomong? Kok bisa-bisanya ke sana, Bre? Lu kan nanya kan, Bisa-bisanya. terus siapa gitu? Siapa dia? Makanya Yang nulis surat Korintus itu siapa? dia kan menulis sesuai pengetahuan Iya. apa yang dia tahu, apa yang diberitakan firman. Yang masa yang nulis Paulus ketika ngomong aku jadinya Yesus? Kalau Yesus dalam Bible pasti warna merah tulisannya. Ini hitam, plek hitam. Terserah lu mau warna merah kayak hitam kayak coklat kayak yang pasti kalau di kitab aslinya itu nggak ada garis bawah, nggak ada. Lu jelaskan sesuai data aja, Bre. Terus itu yang Ya, ngasih iya. warna siapa? Astaga, udah jelas-jelas di sini, Bre. Enggak, itu yang ngasih warna Sekalipun siapa kamu itu? mempunyai beribu-ribu pendidikan, ingat. Sebab sekalipun kamu mempunyai beribu-ribu pendidikan gitu. Terus kamu tidak mempunyai banyak bapak. Udah, titik. Itu Hapus. penjelasannya. Yang setelahnya hapus. Dia seorang. Iya, bapaknya cuma satu. Nah, siapa bapaknya di situ? Kan ada titik, setelah titik ada kalimat lanjutan. Karena akulah yang dalam Kristus Yesus. Karena lu nggak ngerti Tritunggal lagi. Gimana caranya Yesus dalam Kristus? Gimana caranya? Gimana Astaga. Tuhan lu mau menjelaskan kemahakuasaannya dia. Astaga. Ibarat Siapa yang di dalam Kristus itu siapa yang di dalam Kristus? Langsung dia. Ya langsung gimana? Mencoba Gua mau mencoba biar logikanya. layang-layang di permukaan air Logikanya, gimana ini? Ya coba gimana. Sekarang, ya gue nanya ke lu ya. Siapa yang menciptakan langit dan bumi? Coba. Allah. Hah? Allah. Dalam ajaran lu gitu. Oh gitu. Kalau dalam ajaran gua Allah. Caranya gimana? Berkehendak, irodat. Terus Jadilah kun fayakun. secara logika masuk akal nggak? Masuk lah. Lu pernah lihat nggak sosoknya? Gitu. Nggak. Lu pernah lihat nggak cara dia menciptakannya? Enggak. Pernah nggak? Kan belum lahir gua. Gua lahirnya nanti pas sudah jadi semuanya. Ya makanya kita di sini ini hanya berangan-angan. Terus hubungannya sama Bapak di Korintus apa itu? Hubungannya apa itu? Lu memaksa untuk memisahkan Kok jadi Trinitas merajuk, ini. anjing? Nggak bisa dipisahkan Trinitas, brother. Siapa yang mau misalkan Trinitas? Gua kagak bahas Trinitas, gua bahas Bapak gua bahas itu. Bapak di situ siapa? Sendiri Tuhan Yesus Kristus, Bapa Allah, Bapa Roh Kudus, Bapa yang kami sembah. Ya, dialah sendiri, dia itu menjelaskan dirinya sendiri gitu. Sejak kapan Yesus ke Korintus? Astaga. Makanya kan ditulis lewat Dia ngapain nongkrong di Korintus? Apa Google Mapnya error? ngedek, waduh. Ngapain di Korintus ini Yesus? Udah jelas-jelas di situ akulah di situ masa Yesus. Astaga. Atau Paulus pas lagi nulis ini kepenuhan Roh Yesus atau gimana konsepnya? Astaga lu. Nah, kan lu di sini kan mempertanyakan kemahakuasaan dia. Ya ini lu nggak bisa mempertanyakan kemahakuasaan Tuhan Yesus, nggak bisa. Dia Makanya dibaca perikopnya dong, Mabre. Kita baca Iya. ini ya 1 Perikopnya Korintus. kan begini, Kita baca. Bre. Kan
1 Korintus kan rendahkanlah dirimu. Nah, di sini kita disuruh merendahkan. Berarti kalau apa? Merendahkan itu berarti apa? Kita itu apa? Tunggu. Harus Kita merendahkan. baca Kita nggak 1 bisa Korintus. menyamakan diri kita itu dengan Tuhan, nggak bisa. Iya, gue ngerti ngomongannya apa aja gitu. Cuma siapa yang ngomong itu loh? Siapa yang ngomong di situ? Sekarang 1 ya, Korintus kitab 4. Korintus ini siapa? Kita lihat perikopnya ya. Perikopnya ini rendahkanlah dirimu. Ya. Perhatikan ini ya. Ini pembukaan perikopnya supaya sampai ke 15. Perhatikan pembukaannya ya. Ya. Saudara-saudara, kata-kata ini aku kenakan pada diriku sendiri dan pada Apolos. Ya. Diriku sendiri di sini. Ya. Lu masih mau bilang itu Yesus? Iya, baca sampai selesai. Itu kan Saudara-saudara, kata-kata ini aku kenakan pada diriku sendiri dan pada Apolos. Sejak kapan temennya Yesus namanya Apolos? Sejak kapan? astaga. Sejak kapan apa itu datanya udah ada datanya. Lu mau komplain, lu gugat ini kitab ini ke. Ya kita lihat dari Matius, Markus, Lukas, Yohanes, kapan Yesus nongkrong sama Apolos? Kalau lu mau membantah isi kitab ini, lu bikin gugatan sana di mahkamah. Bukan gua bantah, gua nggak membantah kitabnya. Lu yang coba mendustakan kitab lu gitu. Udah jelas-jelas Korintus yang ngomong itu Paulus. Gua baca Lu bilang itu. Yesus. Astaga. Ya coba di mana ada Yesus di sini? Bre. Ayat mana? Kan gini dibilang. Ya, mana? Coba dibaca 1 Korintus 4 nomor 6, pembukaan perikopnya. 1 Korintus 4 ayat 6 ya. Atasnya itu, atasnya. Rendahkanlah dirimu. Itu judulnya perikopnya. Saudara-saudara, kata-kata ini aku kenakan pada diriku sendiri dan pada Apolos. Karena kamu supaya dari teladan kami, kamu belajar apakah artinya ungkapan. Jangan melampaui yang ada tertulis. Wah, itu. Lu itu. Udah jelas kan? Kita nggak bisa melampaui apa yang sudah tertulis gitu. Jadi diriku sendiri di sini siapa? Mengganti, mengedit atau menjelaskan yang tidak sesuai dengan isi Alkitab tidak bisa, brother. Nah, jadi diriku sendiri siapa di situ? Yang menulis gitu. Siapa? Yesus. Siapa yang menulis kitab ini siapa coba? Sukijat. Iya, lah. Ini parah nih. Gua nanya ke lu siapa yang nulis. Ya siapa kan lu yang punya kitab. Ini gua ngetes lu sekolah minggu bayarnya bener nggak? Coba siapa yang nulis ini? Udahlah, pusing gua. Udah nggak tahu. Nah sini gua kasih tahu supaya lu belajar sama gua. Lu baca 1 Korintus 1. Setiap pembukaan surat-suratnya Paulus ada perkenalan dirinya di sana. Baca 1 Korintus 1 nomor 1. Ini kan surat Paulus untuk jemaat di Korintus, brother. Astaga. Jadi siapa yang nulis? Paulus lah. Wah, pintar. Siapa diriku sendiri di situ? Paulus. Terus kenapa ketika di 4:15-nya lu bilang itu Yesus? Dalam ayat itu dia menjelaskan tentang dirinya sendiri. Gimana lu baca Alkitab lompat-lompat? Bukan lompat-lompat, ini perikopnya begini, Bre. Ya, Perikop ini. Sesuai ayat gitu. Astaga. Ini sesuai perikopnya berurutan dong. Jangan lu mau nyomot-nyomot. Ya, lu yang nyomot-nyomot gimana gua? Mana ada nyomot-nyomot gua? Lu bilang Yesus jauh banget. Yesus sudah di langit ini posisinya. Astaga. Lu nanya. Korintus, timelinenya Korintus ini setelah Yesus naik ke langit. Itu timelinenya. Lu bilang di sini ada Yesus di 4:15. Ini kan melayang-layang di permukaan air namanya. Itu kan Trinitas, bisa itu sama aja, Bre. Ya, Paulus Trinitas. Allah Bapa, Allah Putra, Allah Paulus. Paulus ya Paulus gitu. Astaga. Bre, coba lah. Nah itu makanya gue bilang kembali lagi ke awal. Di sini Paulus berkata, Lord Kual, di sini Paulus berkata, akulah Bapa, gitu kan? Akulah Bapakmu. Jadi mana? Di mana? 4:15. Karena akulah yang dalam Kristus Yesus telah menjadi Bapakmu oleh Injil. Gimana caranya? Aku di situ, Yesus juga. Masa jadinya gini? Karena Yesus yang dalam Kristus Yesus. Yesusnya 2. Fotokopi. Astaga, lu nggak bisa menjelaskan apa? Nggak bisa dipisahkan itu, Bre. Itu sama aja. Coba. Sama. Coba. Ini lucu Ikhwan, coba. Di sini karena akulah yang dalam Kristus Yesus. Siapa aku di situ? Yesus juga. 1 Korintus 4:15. Berapa? 1 Korintus 4:15. Cobalah fokus, Bre. Jangan naik turun, Bre. Sebab enggak, lu yang nggak fokus, Bre. Kamu beribu-ribu pendidikan dalam Kristus, menjadi banyak Bapa kan? Ingat, berarti cuma satu Bapa dong. Iya, Bapa satu. Karena akulah yang dalam Kristus Yesus telah menjadi Bapamu oleh Injil yang diberikan kepadamu. Iya, dia sendiri. Nah, ya. akunya siapa di situ? Bapak itu siapa coba? Kalau menurut Enggak, akulah di situ siapa akulah?
Akulah yang dalam Kristus. Bapa itu sendiri. Jadi akulah itu siapa? Bapak. Bapak. Oke. Nah itu maksud gua. Maksudnya di sini adalah Paulus adalah Bapak yang dalam Kristus Yesus. Gitu, Bre. Paulus ya Paulus, Bapak ya Bapak. Paulus menuliskan. Loh, di sini dia bilang akulah yang menjadi bapamu. Bapak kan jabatan, Paulus nama. Paulus Udah, menulis. Apa masalahnya di situ? Nggak ada yang salah di situ, Bre. Nggak ada yang salah gitu. Makanya gue balik lagi ke awal. Paulus Anaknya ada turun di tulisan. Yerusalem. Gitu. Anaknya turun di Yerusalem, bapaknya turun di Korintus. Anaknya namanya Yesus, bapaknya namanya Paulus. Gitu. Yesusnya berdoa apa? Lu tahu nggak ketika Yesus mau disalibkan apa? Dia berdoa ke siapa gitu? Paulus. Bapak kan? Gitu. Iya, ke Paulus. Astaga. Bapak. Aku lah bapak lu lu. ngawur, Bre. Lo kok ngawur? Anak-anaknya bisa menjadi manusia nggak? Astaga. Bisa Makanya lu harus mengerti Trinitas. Lu Itu dia gitu. Masa sekarang Trinitas. Nah coba Trinitas. Anaknya kan menjadi manusia. Masa bapaknya nggak bisa? Bisa dong. Nah, lu ini gini ya. Apa? Tunggu, Bre. Lu ini Apa tuh? Memaksakan sesuatu hal yang di luar kehendak lu. Nggak bisa itu, Bre. Enggak. Akulah yang dalam Kristus Yesus telah menjadi bapakmu gitu dibilang. Kan gua udah menjelaskan, Bre. Bapak, Iya. ya Bapak dia itu sendiri gitu. Gitu. Ya, Bapak lah yang dalam Kristus Yesus telah menjadi bapamu. Ya, itu. Karena Tuhan itu bisa menjadi Yang menjadi Paulus juga jangan lupa. Ini kan ya Paulus yang udah ngaku dia bapak. Paulus murid siapa coba? Paulus murid Yesus lagi merendahkan diri itu. Nah, itu lu udah tahu gimana, Bre. Ya memang kenapa kalau misalnya Tuhan jadi murid orang lain? Memang masalah kan Astaga. nggak ada yang mustahil. Itu menurut pemahaman lu, Bre. Nggak bisa. Loh Tuhan menjadi manusia bisa. Kenapa Tuhan menjadi murid manusia nggak bisa? Lu tahu Apa? nggak? Kita di sini kan apa? Berdebat. Apa? Amuba kita. Harus punya data. Ya. Nggak bisa harus dipaksakan pemahaman lu dengan pemahaman gua. Harus dicocok. Gue nggak maksain, gue bertanya siapa bapak di situ? Bapak itu dialah sendiri, Bapak itu sendiri gitu. Ya namanya siapa? Namanya bapak itu siapa? Bapak kan gelar. Tuhan Yesus Kristus. Loh, masa Yesus dalam Yesus gimana sih? Dua dong Yesusnya. Nah, kan lu ketawa. Ya, kalau bingung, kalau masih bingung tinggalkan, Bre. Astaga, lu yang bingung, Bre. Lu Mana ada bingung gua? Coba, menurut lu masuk akal nggak? Yesus di dalam Yesus coba. kan lu ini mau memisahkan Trinitas itu nggak bisa dipisahkan, Bre. Bapak gitu. Ya udah kalau gini, ketika Yesus ngeludah, ludahnya Yesus ya, jangan dipisah. Maksudnya? Ketika Yesus ngeludah cuh gitu ke tembok. Nah, itu ludah yang di tembok itu Yesus ya. Jangan dipisah. Maksudnya lu lagi maksudnya? Yesus ngeludah nih cuh ke tembok. Nah, ludah di tembok itu Yesus. Jangan dipisah. Loh, nggak mau kan? Lah, logikanya Lu ya sendiri aja misah-misahin gitu curang. gimana gue bilang Trinitas itu nggak bisa dipisahin, Bapak ya Bapak. Ya udah ketika ludah Yesus bukan? Ya ludah, Yesus ya. Itu terpisah dong jatuhnya gimana sih? Katanya nggak bisa dipisah. Lu mau samain dengan Yesus, lu Ludahnya Yesus datang dari mana? agak bre. Lu modal Ludahnya datang dari mana? Ludahnya? dari mulut lah. Ya mulut siapa? Mulut Yesus, terus apa masalahnya? Ya udah, kalau gitu ludahnya Yesus dong. Kalau orang ludah apa masalahnya? Ya artinya Yesus bisa menjadi ludah, bisa menjadi manusia, nggak ada yang mustahil gitu maksudnya. Kan Trinitas. Jadi kalau gua nih manusia, gua ngeludah. Berarti gua jadi ludah dong, gitu. Iya. Ah, lu botol, lu sekolah lagi dah. Anjir. Kan Trinitas kita ngobrol. Ngawur, bre. Lu Kan Trinitas. astaga, Kan Trinitas. manusia jadi ludah. What the hell is that, my friend? Lah Allah menjadi manusia nggak bingung. Manusia menjadi ludah bingung. Ya itu Gimana sih? Secara logika bisa kita Secara logika bisa Allah menjadi manusia. Kenapa manusia jadi ludah nggak bisa? karena dia Tuhan gitu. Lah karena ini ludah juga karena dia manusia, makanya dia bisa menjadi ludah. Sekarang kita bicara ini apa yang tertulis atau apa yang lu sebutin gitu. Apa yang Ya, tertulis? Trinitas juga nggak tertulis, ngawang-ngawang lah kita. Astaga. Lu ngebahas kitab gua. Yang tertulis lu mau Gue nggak bahas kitab lu, gue bahas bapak gue. lu mau jelaskan sesuai dengan pengertian lu. Sedangkan Bukan gue nggak jelasin pengertian.
Iya kan di sini udah tertulis karena akulah yang dalam Kristus Yesus Iya, telah itu ada. menjadi Ibu ngelahirin bapakmu anak oleh ibu. Injil. Anak adalah ibu itu sendiri, kan lucu gitu. Astaga. Kalau anak adalah bapak itu sendiri bisa. Bre. Hayo lo. Mana nih otak? Kocok. Cocok gimana? Itu ada yang komen kan begini. Tuh di bawah tuh, ibu Apa? ngelahirin anak.